Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Kalista, NPM 107 dari kelas B 2018, akan menjelaskan tentang tugas UAS manajemen suplai mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat. Pertama, dalam metode perencanaan ada 3 metode, yaitu metode konsumsi, epidemiologi, dan kombinasi. Perencanaan sendiri merupakan perencanaan kebutuhan 1 tahun sesuai dengan anggaran tahunan, yang dipengaruhi oleh pemakaian tahun lalu, sisa persediaan atau stok akhir, dan juga anggaran. Pada metode perhitungan rencana kebutuhan obat, pertama ada metode konsumsi, yaitu berdasarkan analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya melalui berbagai penyesuaian dan koreksi, atau yang sudah mempunyai data konsumsi yang jelas. Metode konsumsi memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak memerlukan data morbiditas dan data standar pengobatan, perhitungan sederhana, pola persepsi tidak berubah, dan kebutuhan relatif konstan jika tidak ada konsumsi dicatat dengan baik. Kemudian kekurangannya yaitu sulit mendapatkan data konsumsi obat, tidak dapat dijadikan dasar pengkajian penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi, dan juga tidak dapat diandalkan apabila terjadi perubahan pola penyakit, kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, kehilangan obat, atau obat berlebih. Ini adalah contoh perhitungan dari metode konsumsi. Berikut adalah contoh soalnya. Kebutuhan RS Mita Keluarga infus ringer laktat setiap bulan sebanyak 300 buah infus dengan pembelian setiap 1 bulan sekali. Waktu tunggu pembelian obat adalah sekitar 14 hari. Sedangkan sisa stok DRS hanya ada 30 infus. Harga infus 15.000 per buah. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut? Rumus yang digunakan untuk metode konsumsi yaitu CT sama dengan CA dikali T ditambah safety stock dikurang sisa stok. SS sendiri merupakan safety stock yang dihitung dengan cara lead time atau waktu tunggu per jumlah hari per bulan dikali CA. Keterangannya itu CT sendiri merupakan kebutuhan per periode waktu, CA merupakan kebutuhan rata-rata waktu yang bisa dalam waktu bulan, T merupakan lama kebutuhan, SS yaitu safety stock, lead time adalah waktu tunggu pembelian. Di sini cara perhitungannya dihitung dulu pertama safety stocknya, yaitu waktu tunggu pembelian obat yaitu 14 hari per jumlah hari per bulannya yaitu 30 dikali CA yaitu kebutuhan rata-rata per bulannya yaitu 300 infus, di mana safety stocknya itu 140. Kemudian dihitung kebutuhan per periode waktunya, yaitu CA dikali T plus SS dikurang sisa stok, yaitu 300 dikali 1 plus 140, yang tadi dihitung dari safety stock dikurangin 30 yang merupakan sisa stoknya. Didapat hasil kebutuhan per periode waktunya itu 410 infus. Kemudian dikalikan dengan harga infus per buahnya yaitu 410 dikali 15.000, sehingga anggaran yang dibutuhkan per bulannya itu 6.150.000. Ini merupakan metode konsumsi. Kemudian selanjutnya ada metode epidemiologi. Metode ini berdasarkan pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Metode epidemiologi mempunyai beberapa kelebihan, yaitu perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, program-program yang baru dapat digunakan dan mengkaji pola pengobatan, kemudian usaha memperbaiki pola pengobatan obat dapat didukung oleh standar pengobatan, tidak membutuhkan data konsumsi obat, mendorong melakukan pencatatan morbiditas. Kemudian kekurangannya yaitu diperlukan waktu dan tenaga ahli dalam pencarian data, juga terdapat penyakit dengan pola yang berbeda seperti wabah dengan variasi obat lebih banyak. Kemudian data penyakit sulit diperoleh secara pasti dan terdapat kemungkinan adanya penyakit yang tidak termasuk dalam daftar ataupun juga tidak melapor. Kemudian pola penyakit dan pola preskripsi tidak sama dapat menyebabkan kekurangan obat karena wabah dan kebutuhan insidental tidak terpenuhi karena variasi obat yang luas. Berikut adalah contoh perhitungan dari metode epidemiologi. Ini merupakan contohnya, yaitu Kalimantan Timur memiliki wilayah hutan yang lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah hulu cukup tinggi.
RS Mitra Keluarga setiap bulannya menerima pasien dengan gigitan ular sebanyak 9 orang per bulan. Standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu bisa diberikan 1 botol per hari dengan terapi selama 2 hari, asam Trexenamat diberikan 2 kali injeksi 500 mg selama 2 hari, Ketorolac injeksi 3% diberikan 1 ampul per hari dengan terapi selama 2 hari, Cefotaxime injeksi diberikan 1 kali injeksi 1 gram selama 2 hari. Obat-obatan tersebut tersisa 3 DRS dengan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan waktu tunggu pembelian obat sekitar 14 hari. Harga untuk sekali pemberian standar pengobatan gigitan ular adalah 400.000. Berapa obat standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk memiliki persediaan. Pertama, ini rumusnya itu CT sama dengan CE dikali T plus SS atau safety stock dikurangin sisa stok. SS sendiri perhitungannya sama pada setiap metode, yaitu lead time atau waktu tunggu per jumlah hari per bulan dikali CE. Yaitu CT kebutuhan per periode waktu, CE perhitungan standar pengobatan, T lamanya kebutuhan, SS safety stock, dan lead time waktu tunggu pembelian. Pertama dihitung dulu CE-nya atau perhitungan standar pengobatannya. Pada antibisa ular, 1 botol dikali 2 hari, yaitu menghasilkan 2 botol, dikali dengan pasien per bulannya itu 9 pasien, sehingga didapat 18. Sama juga dengan asam Trexenamat, 1 ampul selama 2 hari, sehingga dibutuhkan 2 ampul dengan jumlah pasien 9 per bulan, jadi 18. Ketorolac injeksi 3%, 1 ampul dikali 2 hari sama dengan 2 ampul yang digunakan dengan dikali 9 pasien 9 pasien per bulannya itu sama dengan 18. Juga Cefotaxime injeksi 1 ampul selama 2 hari sehingga didapat 2 ampul dikali 9 pasien per bulannya yaitu 18. Sehingga rata-rata standar pengobatannya atau CE didapat 18. Jadi jawaban yang tadi pertama dihitung dulu safety stock-nya dengan waktu tunggu pembelian 14 hari per bulannya itu 30 dikali 18 sebenarnya 8,4 yang dibulatkan menjadi 8. Kemudian dihitung CT-nya atau kebutuhannya per bulan yaitu E dikali T plus safety stock dikurangin sisa stok. CT-nya itu kemudian CE-nya tadi sudah dapat 18 dikali T yaitu kebutuhan lama pembelian yaitu 1 bulan ditambah safety stock-nya 8 dikurangin sisa stoknya 3. Didapat kebutuhan per bulannya yaitu 23. Sehingga anggaran yang dikeluarkan yaitu 23 dikali 400.000 sama dengan 9.200.000. Mohon maaf. Kemudian ketiga ada metode kombinasi. Metode kombinasi merupakan berdasarkan kombinasi metode konsumsi dengan metode epidemiologi berupa kebutuhan obat dan alkes dengan data konsumsi yang jelas namun fluktuatif dengan koreksi epidemiologi yang sudah dihitung dengan suatu prediksi. Rumusnya dari metode kombinasi yaitu A ditambah CE dikali T ditambah SS atau safety stock dikurangi sisa stok. Yang safety stock juga perhitungannya sama seperti metode-metode sebelumnya. Kemudian pada keterangannya CA merupakan kebutuhan rata-rata waktu dalam bulan, yaitu perhitungan standar pengobatan, lama kebutuhan, SS safety stock, dan lead time itu waktu tunggu pembelian. Ini merupakan contoh perhitungan dari metode kombinasi. Setiap tahun RS Mitra Keluarga mendapat kasus pasien DBD dan diprediksi setiap bulan terdapat 40 pasien. Setiap pasien DBD diberikan infus ringan laktat 500 cc 20 tetes per menit selama 5 hari. RS memiliki sisa stok sebanyak 800 buah dengan pembelian sebulan sekali. Jika kebutuhan rata-rata infus RL per bulan adalah 1.500 infus dengan waktu tunggu selama 14 hari, berapa RL yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan? Pertama, dihitung jumlah RL atau ringan laktat yang dibutuhkan, di mana di sini RL 500 cc dengan 20 tetes per menit, di mana 20 tetes itu dapat dihitung sebagai 1 mili per menit,
1 mili per menitnya dikali 60, jadi sekitar dibutuhkan 60 mili per jam, dikali 24 jam yaitu 1.440 mili per hari, dibagi dengan 500 mili yaitu dari infus RL 500 cc, sehingga dibutuhkan 2,88 botol, yaitu 3 botol per hari. Sehingga RL yang dibutuhkan atau CE-nya didapat 3 botol per hari dikali 5 hari, dikali 40 pasien dalam bulannya, sehingga didapat 600 botol ringer laktat. Iya. Kemudian dihitung safety stock sama seperti sebelumnya, dengan bedanya dikali CA plus E, di mana hasil safety stock sama dengan 14 hari per 30 dikali 1.500 ditambah 600, yang didapat 980. Kemudian sehingga dihitung metode kombinasinya itu CA plus CE dikali T plus SS dikurangi sisa stok, yaitu 1.500 plus 600 dikali 1 plus 980 dikurang 800 sama dengan 2.100 plus 980 dikurang 800. Yang sehingga RL yang diperlukan agar rumah sakit tidak terjadi kekosongan yaitu 3.880 buah infus ringer laktat per bulannya. Kemudian setelah dihitung melalui metode perencanaan, dilakukan analisis evaluasi. Dapat menggunakan metode Venn, metode ABC, maupun metode kombinasi dari Venn atau ABC. Metode Venn sendiri yaitu berdasarkan dampak jenis obat di mana terdapat obat vital, esensial, dan non-esensial. Sementara metode ABC yaitu berdasarkan jumlah nilai rupiah yang diinvestasikan atau berdasarkan kepentingan menjadi kelas A, B, dan C. V atau vital ini merupakan obat yang menyelamatkan hidup atau life saving, kemudian pengadaannya paling diutamakan, tidak ada penggantinya, dan obat yang tidak bisa ditunda. Contoh obatnya seperti vaksin tetanus, epinefrin, dan dopamin. Kemudian ada E atau esensial, bekerja pada sumber penyakit untuk menyembuhkan, memiliki fungsinya beragam, dapat ditunda pemberiannya bila obatnya tidak tersedia. Contoh obat dari yang esensial yaitu obat NSAID atau non-steroid anti-inflammation drugs, dan obat gastrointestinal. Kemudian ada N atau non-esensial, biasanya dia bersifat menunjang dan sifatnya tidak diprioritaskan. Contoh obatnya seperti vitamin dan suplemen. Kemudian pada metode ABC, yaitu ada A itu menggunakan biaya 70-80% untuk pengadaannya atau merupakan obat mahal. Stok 15% dikarenakan harga yang mahal sehingga obat belum tentu laku. Memiliki sistem controlling stok yang paling ketat sehingga dapat membuat kerugian cukup besar jika terjadi selisih kekurangan. Kemudian ada B, biaya 15-25% untuk pengadaannya. Stoknya itu 30%. Obat dalam kelas ini termasuk jarang dikeluarkan namun masih sering dibutuhkan. Kemudian ada C, dengan menggunakan biaya 5-15% untuk pengadaannya, dengan stok sebanyak 55%. Obat ini umumnya sangat laku atau fast moving, sehingga tidak masalah jika harga jualnya murah dengan stok yang banyak. Ini kemudian berikutnya adalah kelebihan kekurangan dari metode Venn dan metode ABC. Karena metode Venn memiliki kelebihan, kebutuhan lebih diprioritaskan sehingga dapat menghindari stok kosong, kemudian menghemat biaya pemeliharaan stok karena tidak perlu disimpan dalam jumlah besar. Kemudian kekurangannya itu diperlukan pengetahuan akan kebutuhan tiap bangsal rumah sakit untuk menentukan obat dalam kriteria Venn. Kemudian diperlukan adanya data pola penyakit. Pada metode ABC memiliki kelebihan yaitu kontrol lebih baik dan inventaris prioritas tinggi, siklus lebih efisien, dan menghemat biaya pemeliharaan stok karena stok dipertahankan secara optimal. Kekurangannya yaitu membutuhkan sumber daya substansial, analisis didasarkan pada nilai moneter dari item yang digunakan sehingga faktor penting lainnya diabaikan. Kemudian sistem kodifikasi bahan yang baik harus dijalankan untuk keberhasilan analisis ini. Kemudian selanjutnya ada kombinasi dari ABC Venn, mengkombinasikan metode Venn dan ABC untuk menentukan prioritas obat dalam pengadaan agar pelayanan dan pendapatan dapat seimbang.
Kombinasi ABC dan Venn memprioritaskan obat dalam urutan dengan urutan 9 sampai 1. Di sini prioritas 9 sampai 1 yaitu urutannya VA, VB, EA, VC, EB, NA, EC, NB, dan NC. Kemudian berikutnya ada pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan. Ini merupakan biar lebih jelas. Jadi pengadaannya itu yang dibahas itu ada metode pembeliannya, yang tender terbuka, tender tertutup, negosiasi, dan jual langsung. Kemudian harus menggunakan distributor sesuai dan membutuhkan SP atau surat pemesanan. Metode pembayarannya dapat menggunakan konsinyasi, COD, ataupun kredit. Kemudian setelah dilakukan pengadaan akan melakukan penerimaan, di mana penerimaannya itu harus sesuai dengan surat pesanan, kemudian sesuai dengan jumlah, jenis, dan mutu. Kalau penyimpanan, pada penyimpanannya harus memenuhi syarat ruang penyimpanan sesuai dengan tata cara penyimpanan dan juga harus memperhatikan faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah pengadaan. Pengadaan merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pemberian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi yang dilakukan oleh asisten apoteker dan penanggung jawab kepada apoteker pengelola apotek. Tujuan pengadaan yaitu menjamin ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat serta harga yang terjangkau dan sesuai dengan standar mutu. Prinsip pengadaan sesuai dengan Kemenkes RI nomor 38 _Menkes _SK _2003 tentang pedoman umum pengadaan obat program kesehatan, yaitu pertama, mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, dan keabsahan obat, serta telah memiliki izin edar atau nomor registrasi. Kedua, pengadaan obat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menerapkan konsepsi obat esensial generik dan keempat, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi atau PBF. Berikut merupakan metode pembeliannya, di mana pada proses pembelian dibutuhkan distributor sesuai untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan mutu yang baik. Dibutuhkan surat pemesanan sebagai arsip untuk memastikan obat yang diberikan sesuai dengan pesanan. Berikut adalah metode pembelian yang dapat dilakukan. Metode pembeliannya itu ada tender terbuka, tender terbatas, negosiasi, kompetitif, dan langsung. Pada tender terbuka, ini terbuka untuk semua perusahaan dengan biaya yang umumnya rendah, dengan lead time-nya atau tunggunya itu sedang sampai panjang, dengan beban kerja yang tinggi. Kemudian tender terbatas, itu terbatas untuk perusahaan terdaftar atau memenuhi syarat, dengan biayanya itu favorable, dengan waktu tunggu atau lead time-nya sedang saya panjang, dengan beban kerja yang tinggi. Negosiasi kompetitif, yaitu dia melakukan pendekatan pada supplier, dengan biayanya itu dapat favorable, dengan waktu tunggunya itu pendek sampai panjang, beban kerjanya cenderung sedang. Kemudian pada metode langsung, ini merupakan langsung ke supplier tunggal, dengan umumnya mahal, dengan lead time-nya itu pendek panjang, dan beban kerjanya rendah. Ini merupakan kelebihan kekurangan dari tiap-tiap metode, di mana pada tender terbuka yaitu tender terbuka merupakan metode yang melibatkan beberapa sumber penyedia obat. Kelebihannya itu penetapan harga yang menguntungkan karena lebih murah, kekurangannya makan waktu yang lama, biaya pelaksanaan tender cukup tinggi, kualitas kurang bagus, serta memerlukan staf yang kuat dan memiliki perhatian penuh. Kemudian pada tender terbatas memiliki kelebihan yaitu proses lebih singkat, biaya lebih hemat, dan beban kerja lebih ringan dibandingkan dengan tender terbuka. Mampu mengurangi risiko lead time yang panjang, kemudian harga masih bisa dikendalikan, dan tenaga dan beban kerja lebih ringan. Kekurangannya itu tidak bisa memantau kualitas obat. Kemudian pada negosiasi kompetitif, ini digunakan untuk obat yang tidak urgent dan tidak dalam kondisi banyak. Sering digunakan untuk kontrak jangka panjang dan memiliki kelebihan yaitu metode yang relatif sederhana dan waktu yang lebih pendek. Pengelola obat dapat menawarkan secara inti kepada pemasok. Kemudian selanjutnya ada pengadaan langsung, memiliki kelebihan yaitu kualitas terjaga karena dapat langsung
dari distributor atau PBF, dan apabila terjadi kesalahan mudah dalam mengurusnya. Kemudian ini juga memperpendek time atau waktu tunggu obat. Kemudian apabila sewaktu-waktu mengalami kehabisan, kesalahan atau kekurangan obat, dapat langsung menghubungi distributor. Kekurangannya yaitu harga relatif lebih mahal. Kemudian selanjutnya ada metode pembayaran. Metode pembayaran ada 3, yaitu konsinyasi, COD atau cash on delivery, dan kredit. Pada konsinyasi, bentuk kerjasama antara apotek dengan suatu perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek dengan pengecekan setiap 2 bulan sekali. Untuk obatnya seperti obat-obat baru, suplemen kesehatan, dan obat herbal. Kemudian selanjutnya ada COD atau cash on delivery, membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan yang dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang. Kemudian selanjutnya ada kredit, yaitu membayar dalam jangka waktu yang ditentukan yang biasanya 21 hari atau 3 minggu, dan TK atau tenaga teknik kefarmasian harus mengingatkan PSA atau pemilik sarana apotek atau apoteker untuk membayar hutang 2 hari sebelum salesnya datang. Kemudian selanjutnya ada penerimaan. Pada proses penerimaan, pertama harus mengecek kesesuaian dengan surat pemesanan, mengecek kesesuaian jumlah dan jenis produk yang dipesan, mengecek mutu seperti segel, batch, expired date, dan lainnya. Jika sesuai, maka produk dapat diterima dan dicatat pada buku penerimaan, input di SIM farmasi, dan menyimpan barang. Jika sesuai, maka dapat dikembalikan kepada distributor. Selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan sendiri adalah aktivitas menyimpan dan memelihara agar sediaan farmasi yang diterima aman, terhindar dari rusaknya mutu obat, pencurian, ataupun kebakaran dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, memelihara mutu sediaan farmasi. Kedua, menghindari penggunaan tidak bertanggung jawab. Ketiga, menjaga ketersediaan obat ketika diperlukan. Dan keempat, memudahkan pencarian dan pengawasan. Ruang penyimpanan memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu accessibility, harus cepat dan mudah diakses. Kemudian utility, setiap ruangan mengoptimalkan manfaat sebagai tempat penyimpanan. Kemudian communication, memiliki alat dan sarana komunikasi. Drainage itu memiliki sistem pengairan yang baik dan bebas banjir. Size, yaitu memiliki ukuran cukup untuk menampung barang yang ada. Sama security, untuk memiliki fasilitas keamanan yang menjamin dari kerusakan, kehilangan, pencurian, kebakaran, hewan pengganggu, dan tersedia prosedur untuk mencegah kecelakaan kerja. Ini merupakan fungsi ruang penyimpanan ya atau gudang farmasi. Pertama, memeriksa, menerima, menyimpan, mengatur, memelihara, dan mendistribusikan sediaan farmasi. Kemudian kedua, menyiapkan penyusunan perencanaan tahunan, perencanaan pembelian, pencatatan pelaporan mengenai persediaan, dan penggunaan sediaan farmasi, serta evaluasi kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian menjaga mutu dan khasiat obat yang disimpan. Kemudian tata ruang penyimpanan, faktor pertimbangan dalam mengatur tata ruang penyimpanan yaitu kemudahan ruang gerak, sirkulasi udara yang baik, rak dan palet, kondisi penyimpanan, dan juga pencegah kebakaran. Dan pada penempatan persediaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada fixed location, fluid location, dan semi-fluid location. Pada fixed location, item obat ditempatkan pada tempat yang sama atau tetap. Kemudian pada fluid location, gudang dibagi dalam beberapa lokasi yang diberi tanda. Kemudian semi-fluid location, kombinasi dari kedua sistem tersebut, yaitu fixed location dan fluid location. Ini pada penyimpanan barang, desain dari gudang farmasi, yaitu pemindahan barang dapat dilakukan dengan mudah, sirkulasi udara baik, lantai mudah dibersihkan, obat ditempatkan pada rak menghemat tempat dan sirkulasi udara, dan juga penyimpanan cold chain. Lanjut, kemudian ada cara penyimpanan, yaitu pertama dilihat dari stabilitasnya, suhu atau cahaya matahari, kemudian bentuk sediaannya seperti sirup, tablet, topikal, dan lain-lain, farmakoterapi dari kelas terapinya, kemudian alfabetis,
kemudian penyimpanan obat khusus seperti narkotika, psikotropika, OT, dan prekursor, dan juga sistem first in first out atau FIFO dan first expired first out atau FEFO. Dan juga ada sistem penandaan khusus untuk obat lasa atau localized, dan high alert. Dalam penyimpanan resep, ini juga dapat tata caranya, yaitu resep asli dikumpulkan berdasarkan tanggal dan diurutkan sesuai nomor resep. Resep yang mengandung narkotika dipisahkan dari resep lainnya. Resep disimpan selama 3 tahun, kemudian dimusnahkan dan dibakar. Kemudian selanjutnya ada penyimpanan khusus. Pada sitostatika, simpan di lemari khusus yang mempunyai fasilitas untuk mengatasi tumpahan, atau simpan dalam wadah plastik tertutup rapat dan kuat. Tempat penyimpanan ditandai dengan logo sel membelah berwarna ungu. Letak sejajar dengan mata atau lebih rendah. Kemudian tersedia fasilitas untuk menangani tumpahan sitostatika, dan juga tempat penyimpanan masing-masing sitostatika dilengkapi dengan MSDS atau material safety data sheet. Kemudian ada X-ray film, ini suhu penyimpanannya maksimal 22 derajat dengan kelembapan maksimal 60% dalam keadaan dingin. Terlindung dari cahaya, jauh dari bahan kimia, tidak terjadi tekanan mekanik antara kotak-kotak film tersendiri. Box film harus disimpan tegak, tidak boleh ditumpuk dalam keadaan tertutup. Dibuka saat keadaan gelap dan atau kamar gelap, disimpan menurut FEFO atau first expired first out. Kemudian selanjutnya ada vaksin. Suhu yang baik untuk semua jenis vaksin adalah 2-8 derajat Celcius. Hindar dari paparan sinar matahari. Tersedia VVM atau vaksin vial monitor, yaitu indikator paparan panas yang melekat pada setiap vial vaksin yang dibagi menjadi 4 kondisi, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian ada area penyimpanan khusus reagensia, yaitu disimpan dalam suatu lemari, bukan lemari kayu. Kondisi ruangan harus dingin atau ber-AC atau dilengkapi dengan exhaust fan. Ruangan harus punya sirkulasi yang baik, suhu ruangan maksimal 30 derajat Celcius, dan juga tempat penyimpanan harus bersih, kering, dan jauh dari sumber panas atau kena sengatan sinar matahari. Harus dilengkapi dengan ventilasi yang menuju ruang asap atau keluar ruangan. Kemudian selanjutnya ada penyimpanan khusus, yaitu narkoba dan psikotropika. Disimpan dalam lemari berpintu dan berkunci ganda, tugas khusus, dan juga dapat mencatatkan kartu stok. Kemudian untuk B3 atau bahan berbahaya dan beracun, penyimpanan B3 disertai dengan MSDS. Contoh MSDS yaitu disimpan di tempat yang aman, terhindar dari benturan fisik, ruangan penyimpanan kering, sejuk, berventilasi cukup, jauh dari tempat berpotensi kebakaran, dan bebas rokok. Kemudian berikutnya adalah penyimpanan obat emergensi. Pada penyimpanan khusus harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian, seperti wadah atau rak dengan kunci disposable. Kemudian jumlah atau jenis rak sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Kemudian setelah dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti, sehingga jumlah harus selalu tetap. Kemudian dicek secara berkala jika ada yang kadaluarsa. Kemudian obat emergensi dilarang dipinjam untuk kebutuhan lain selain emergensi. Pada penyimpanannya terdapat kebijakan, yaitu pada tempat penyimpanannya dapat berpatroli lemari atau kotak obat emergensi. Aksesnya terdekat dan selalu siap pakai, terjaga isinya atau aman, isi sesuai standar masing-masing unit, tidak boleh dicampur dengan obat lain, dipakai hanya untuk emergensi saja, dan sesudah pakai harus dilapor untuk segera diganti. Dicek secara berkala apabila ada yang rusak atau kadaluarsa. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu penyimpanan pada suhu kamar pada 25-30 derajat, kemudian penyimpanan 15-25 derajat disimpan dalam ruangan ber-AC. Kemudian penyimpanan 8-15 derajat atau sejuk 1 disimpan dalam cool box, penyimpanan 2-8 derajat atau sejuk 2 disimpan dalam lemari pendingin. Narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari atau sekat terpisah, jauh dari jangkauan publik dengan kunci ganda. Barang mudah terbakar disimpan dalam gudang tahan api yang dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. Ruang penyimpanan harus memiliki ruang untuk bergerak dan juga memiliki sirkulasi udara yang baik.
Pada sistem administrasi gudang juga harus berjalan dengan baik, yaitu harus memiliki buku harian penerimaan, buku harian pengeluaran, kartu persediaan, kartu barang, surat pemerintah, surat perintah pengeluaran barang, surat bukti barang keluar, surat kiriman barang, berita acara penerimaan barang. Kemudian dalam laporannya harus ada laporan mutasi, laporan tahunan, dan laporan stok opnam, pencatatan obat expired date atau rusak, dan juga berita acara pemusnahan obat. Berikut adalah dasar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.